Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah di pertemuan keberapa ini ya? Ketiga ya? Pertemuan ketiga ya untuk Ya, Bu. bimbingan GIT. Semoga sudah mulai terbayang gitu ya apa yang harus ditulis dan semoga lancar ya. Baik, karena tadi kelompok yang sudah lengkap itu adalah kelompoknya Dendi dan Gumilang. Jadi kami persilahkan kepada salah satu aja ya yang melakukan presentasi. Oke, saya sudah share itunya multiple share screen-nya ya, silakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya izin ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah ada tapi kurang besar 130 coba. Ya, Bu. Bentar, Bu. Oke, sip. Dari pendahuluan, Bu. Oke, dari bab 1. Kemarin itu revisinya apa ya? Belum ada apa? Kelompok saya revisinya bab 1 doang, Bu. Soalnya waktu kemarin ngerjain bab 1 doang, Bu. Oke, kemarin di bab 1-nya apa? Yang diminta tambahannya apa? Saya itu kurang detail, Bu. Jadi fenomena, data, sama alasannya, Bu. Oke, coba sok saya baca dulu. Ya, Bu. Baju Baik. merupakan kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Menjadikan baju selain sebagai kebutuhan pokok manusia, baju juga. Oke, terus turun ke bawah. Baju juga berkembang untuk menunjukkan identitas manusia. Pada saat ini, baju telah mengalami pergeseran menunjukkan strata sosial. Oke, terus turun. Pandangan agama Islam yaitu penutup aurat atau perhiasan, fungsi pakaian. Oke, terus. Rob, hai anak Adam. Oke, pada dasarnya Islam. Oke. Oke, terus. Dengan demikian, yang dapat dalam hal adalah hal yang umum terkait pakaian menutup aurat. Sedangkan aurat perempuan Oke, sip, turun. Prinsip yang kedua yaitu tidak transparan, baju tembus pandang dan memperlihatkan bentuk tubuh. Belum. Ya, maaf, Bu. Bentuk tubuhnya. Oke, terus turun ke bawah. Ini jangan lupa rata kanan kiri ya tulisannya ya. Iya, Bu, baik. Oke, terus turun lagi ke bawah. Oke, terus turun. Oke, terus turun lagi. Dengan adanya perkembangan zaman, aturan-aturan di atas kadang berbenturan dengan kebutuhan untuk mengikuti tren yang ada masyarakat. Oke, turun. Ada baju seperti ini membuat kami ragu untuk membuat baju seperti Oke, berarti ini kan di sini ya mulai ininya ya. Mulai apa sih fenomenanya kan tadi sudah dijelaskan.
Fenomenanya dengan adanya model baju hoodie seperti gambar di atas membuat kami terinspirasi. Ini jangan lupa kalau setiap gambar gini sumber pengambilan gambarnya disertakan ya. Ngambilnya dari mana? Bukan search engine-nya yang ditulis ya, bukan sumber Google, bukan. Tapi Google itu kan search engine ya. Jadi si website-nya atau apanya gitu ya yang dimasukkan. Buat kami terinspirasi. Oke, terus kami memilih model baju hoodie untuk kami buat sebagai produk karena selain baju yang praktis, hoodie juga memberi tren tersendiri kalangan anak muda zaman sekarang. Oke, jadi bentuknya peci ya. Coba lihat ke gambarnya. Baju hoodie-nya. Jadi si bagian penutup kepalanya ditambahin peci gitu. Pecinya model peci yang kaku kayak peci yang hitam atau kayak peci Pak Haji? Peci yang ada karetnya gitu, Bu. Tapi bukan yang kayak Haji, Bu. Oh, tapi ada gambarnya nanti di bab 2. Oh, belum bikin belum ya? ada, Bu. Di Oke, 2.5 belum ada, Bu. Oke. Nah, tapi nanti diinin ya, karena kalau cuman gambar gini kan hanya mengambil dari sini, terus kalian ingin buat si produknya itu tadi ditambahkan peci, cuman kan peci tadi jadi pertanyaan lagi ya, pecinya tuh model yang gimana gitu ya. Jadi nanti di bab 2 ya kalau nggak salah gagasan yang diajukan digambarkan itu seperti apa gitu ya. Oke, turun ke bawah. Jadi kalau saya baca titik beratnya itu adalah karena nanti ini akan ditanya pada saat sidang ya, alasan pemilihan produk ini tuh apa gitu. Jadi fokuskan kepada apa sih ingin mensosialisasikan apa ya namanya itu apa ya Dendi ya bahasanya ya, kan ingin temanya muslim tapi kekinian gitu loh. Ya, Apa Bu. ya, Ya, silakan benar, aja Bu. lah bahasanya ya, tapi nantinya akan ditanyakan gitu loh. Terus apa bedanya gitu loh. Kayak gitu ya. Oh, Pasti itu baik, akan Bu. ditanyakan. Oke, tujuan tidak malu memakai pakaian muslim yang kesannya monoton. Ya, kan baju sesama. Oke, manfaat untuk laki-laki karena saya untuk Oke. Kalau saya sarankan ya, tadi kayaknya belum ada deh. Kan ini inovasinya itu nambah di pecinya ya. Iya, Bu. Coba tambahkan hadis tentang sunnah tentang pemakaian peci bagi laki-laki kalau beribadah. Itu kan sama halnya seperti kalau buat laki-laki itu sama seperti sholat berjamaah gitu ya. Si pahalanya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memakai peci kan. Oh, iya, Bu. Gitu. Benar, Bu. Ya, ditambahin di sana. Jadi ada apa namanya itu? Ada lebih kuat lagi gitu loh bahwa kalau misalkan si laki-laki ini mau beribadah, jadi nggak hanya sekedar ibadah aja gitu kan dapat pahala, tapi kalau dengan menggunakan peci itu kan secara sunnah juga bisa menambah nilai derajat pahalanya gitu. Ya, itu kan ada hadisnya ya, nanti ditambahkan di situ. Terus di tujuan apa manfaat produk ya? Coba manfaat coba saya mau lihat ada nggak? Manfaatnya sangat bermanfaat khusus bagi laki-laki memiliki penyempurna dari baju-baju muslim dengan desainnya. Nah itu tadi, tiga ada lagi nggak nomor 4-nya? Selain baju dapat peci yang menyatu langsung sehingga dalam satu produk. Nah ini kalau saya lebih kepada si baju ini ya, tapi nggak tahu ya kalian maksudnya seperti apa. Tapi kalau saya melihatnya si baju ini tuh tujuannya adalah apa namanya tuh tadi kalau misalkan bagi laki-laki kalau misalkan dia mau beribadah kan lebih utama disunahkan untuk menggunakan peci. Misalkan mau sholat gitu ya, disunahkan lebih utama untuk menggunakan peci. Nah dengan adanya baju ini, kalau misalkan kita lagi pergi jalan-jalan gitu ya, kan ribet tuh kalau misalkan harus bawa peci juga gitu. Atau mungkin bisa jadi si pecinya ketinggalan, nah kayak gitu.
gitu ya. Sama halnya seperti konsepnya sama seperti tempat mukena yang bisa dijadikan sajadah gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, ini pun sama konsepnya. Jadi, kalau pakai baju hoodie ini, kalau bagi laki-laki yang yang ada di luar gitu ya, tidak di rumah, terus lupa nggak bawa peci, ya akan lebih sempurna gitu ibadahnya karena pahalanya akan lebih banyak. Nah, gitu. Paham ya maksudnya, Dendi ya? Iya Bu, paham Bu. Sip, ditambahkan gitu di situnya. Kayak terus, udah ya, berarti udah selesai ya? Bab 2-nya udah bikin sih Bu, sebagian. Bentar. Coba ke atas dulu, tadi saya belum lengkap baca tujuan dan manfaatnya. Agar generasi muda tidak malu memakai pakaian muslim yang kesannya monoton, untuk mengenalkan baju suasana muslim pada remaja. Nah, ini aja tadi ditambahkan ya, di tujuannya itu ditambahkan yaitu tadi gitu, untuk memudahkan bagi kaum laki-laki, untuk menyempurnakan ibadah bagi kaum laki-laki apabila tadi kalau misalkan pada saat berpergian itu lupa untuk tidak membawa peci. Membawa Gitu. alat sholat ya Bu, peci. Ya, gitu ya. Terus manfaat produknya, produk kami membuat malam khususnya lain beribadah juga dapat untuk sehari-hari. Oke, terus turun lagi ke bawah. Menjadi penyempurna dari baju-baju muslim sebenarnya dengan desain yang lebih inovatif. Mungkin bukan penyempurna, boleh nggak ya dibilangnya penyempurna ya? Kalau penyempurna kayaknya mungkin kita agak sulit ya menyebutkan bahwa menyempurnakan gitu. Tapi kalau saya kecenderungannya inovasi aja, sebagai inovasi dari baju koko yang sudah ada sekarang gitu. Iya Bu, baik Bu. Ya. Selain inovatif juga dapat merubah keindahan seorang dalam berpakaian dan terus. Ya udah sip. Coba bab 2-nya lihat. Baik Bu. Kondisi kekinian. Bukan. Kondisi kekinian itu kita bicara tentang baju koko yang ada sekarang. Baju koko yang ada sekarang itu kayak gimana? Misalkan ada yang modelnya kaos gitu loh. Baju koko kita bicara bukan baju koko, baju muslim khusus laki-laki ya. Ya Bu. Gitu loh. Baju koko khusus muslim itu modelnya kayak gimana? Misalkan ada yang jubah, ada yang kemeja, mungkin gitu loh. Jadi bukan ini Bu, kayak gambar di bawah Bu. Mana? Kayak ini. Nah, tapi yang di atas, coba kalimat yang di atasnya coba lihat. Kalimat yang di atasnya jangan kita sebutkan dulu, namun bukan hanya sekedar mana? Nah, sehingga kita melakukan inovasi dengan, nah ini jangan. Kita nggak bicara dulu produk kita gitu loh. Pokoknya kita bicara tentang baju muslim gitu ya, pakaian muslim yang laki-laki sekarang itu yang sedang tren itu yang gimana gitu. Kita hanya fokus ke sana. Belum bicara tentang inovasi kita, inovasi produk kita belum. Gitu. Ya, paham ya? Baik Bu, paham Bu. Oke, coba gambarnya. Produknya hoodie, sorry. Hoodie memiliki bahan yang tebal sehingga menggerak, memiliki desain yang menarik. Memiliki desain yang kurang mungkin perkembangannya, desain yang terus baju koko apa bedanya? Kurta. Emang kurta sama baju koko biasa tuh apa bedanya ya? Saya nggak ngeh. Mungkin di bagian desainnya Bu, sama ini panjang bawahnya Bu, lebih panjang. Oh, kalau kurta lebih panjang ya, kayak tunik gitu ya kalau perempuan ya? Ya Bu, benar Bu. Nah, dengan memakai baju ini pemakaian terlalu lebih tinggi karena desainnya memanjang. Nah, yang ini, yang si peci ini nggak usah. Kita kan concernnya kan ke peci, ke baju, pakaian. Jadi si pecinya nggak usah dimasukin ya. Ini dihilangkan. Terus ya baik Bu. Ke bawah. Jubah. Terus ini berarti kurang 1 ya. Tambahkan ya, minimal 5 ya. Iya Bu, baik. Terus dari bawah turun lagi.
Dari perbandingan-perbandingan produk pada tabel di atas menunjukkan bahwa produk-produk tersebut menonjolkan kelebihan dalam satu bidang. Nah, guna bahasanya membuat. Nah, oke, gini. Nah, ini. Jangan bicara dengan harapan kami dari produk kami, aneh juga bahasanya. Dapat menarik minat, jangan. Sekali lagi di subbab ini kita bicara tentang kondisi baju atau pakaian muslim yang ada. Nggak ngomongin produk kita. Gitu ya. Misalkan kita hanya menyimpulkan berdasarkan tabel di atas atau berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa model-model baju koko yang ada sekarang itu lebih kepada apa sih, mungkin apalah gitu ininya, kalian buat analisisnya ya, silahkan ya. Iya, Nah, Bu. terus mungkin kalian bisa menyebutkan hanya memiliki satu fungsi aja gitu, yaitu untuk pakaian saja gitu. Dan pakaiannya khusus untuk event-event tertentu saja, mungkin gitu. Kalian bisa menyebutkan seperti itu. Nah, di solusi yang pernah ditawarkan, oke, coba turun. Nah, di solusi yang pernah ditawarkan, itu kalian fokus kepada baju, baju hoodie yang multifungsi. Gitu. Karena kalian kan baju hoodie kan ininya ya, si model ini kalian itu kan, inovasi kalian itu kan hoodie yang ada pecinya, gitu kan ya? Nah, jadi solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya itu adalah ini gimana ya? Iya benar. Baju hoodie yang multifungsi. Ada nggak? Jadi selain produk yang kami gagasin ini, Bu, tadi itu, Bu. Mana? Ya, yang dijelaskan di solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya. Jadi bukan produk kami. Bukan. Kalau produk kalian itu yang di subbab 2.3-nya ditawarkan, yang di mana yang 2.3-nya itu apa ya? Saya lupa. Gagasan yang ditawarkan. Gagasan yang ditawarkan itu menjelaskan produk kalian. Jadi berdasarkan kondisi kekinian dan solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya, ternyata belum ada pakaian muslim yang kekinian, yang ada fungsinya tadi yang pakai hoodie gitu loh. Oleh sebab itu, kalian di solusi yang pernah ditawarkan, coba ke 2.2. Nah, di solusi yang pernah ditawarkan, kalian harus menjelaskan tentang hoodie yang kekinian, hoodie yang multifungsi, kok kekinian sih? Hoodie yang multifungsi, gitu. Jadi kan kalian itu hoodie yang ada pecinya, gitu loh, ya. Nah, kalau yang sudah pernah ada ditawarkan itu hoodie yang multifungsinya itu gimana, gitu loh. Gitu. Nah, itu yang di solusi yang pernah ditawarkan. Kalian menceritakan itu. Jadi, kalian membuat perbandingannya, misalkan hoodie-nya apa sih fungsinya, yang si kepalanya bisa dilepas, si topinya ya, si bagian penutupnya itu pakai sleting atau gimana lah, mungkin kalian yang lebih tahu ya sebagai penggemar hoodie gitu. Ya apa Ya, sih yang pernah ditawarkan gitu. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah, ternyata, nah baru dia tadi gagasan yang diajukan. Coba gagasan yang diajukan. Nah, di gagasan yang ditawarkan ini, kalian menyebutkan berdasarkan kondisi kekinian mengenai pakaian muslim dan juga solusi yang pernah ditawarkan mengenai hoodie, ternyata gitu loh, belum ada yang menggabungkan antara si pakaian muslim ini dengan hoodie. Sehingga kami membuat inovasi, nah baru gitu. Jadi si gagasan kalian itu menjadi solusi dari pakaian-pakaian sebelumnya yang belum pernah ada, gitu. Gitu ya, paham ya? Terbayang ya alurnya ya? baik, Itu. Bu. Nah, Paham, Bu. di gagasan yang ditawarkan ini, kalian menjelaskan tentang bahannya, terus desainnya,
termasuk gitu ya. Makanya tadi saya minta sketsanya gitu ya. Kayak gimana penjelasannya gitu loh. Termasuk juga nanti kalau misalkan si gagasan ini oke gitu ya, si hoodie ini tuh akan ada berapa size, misalkan seperti itu. Dikasih gambaran tentang gagasan kita gitu loh. Produk kita. Nah, kita ngomongin tentang si gagasan dan produk kita ini khusus di 2.3 gitu ya. Bu, izin bertanya, jadi untuk fotonya juga disimpan di sini, Bu, di gagasan yang ditawarkan? Iya, foto produk kalian ya. Di sini. Tapi Bu, fotonya masih dalam bentuk desain kan? Iya, nggak apa-apa. Kan belum ada, kan belum dibikin, kan baru gagasan kan. Tapi kalian punya minimal orang yang baca teh, oh gini ternyata si bentuk hoodie-nya gitu loh, kebayang gitu ya. Oke, jadi semua gagasan yang ditawarkan kalian nulisnya di sini ya, termasuk size-nya gitu loh, termasuk bahannya, gambarnya, pokoknya semuanya di sini gitu ya. Oke, turun ke bawah. Udah selesai belum? Bab 2-nya udah dikerjakan semua? Oke, pihak, oke, mahasiswa, terus Sampai 2.4, Bu. oke, coba. Pihak yang dapat membantu, oke, mahasiswa, orang tua, dosen pembimbing, tukang jahit. Oke, sama bahan mungkin? Ya, bahannya Oh ya, kalian Bu. ada spesifik nggak? Berarti penjual kain ya, Bu, di sini ya, Bu? Ya, penjual Ya, kain. Bu. Bahannya kalian punya spesifik nggak? Misalkan apakah fleece atau Ya, Bu. katun atau apa parasut atau apa gitu. Jadi spesifik ya bahannya. Oke, sip. Baik, Bu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Jadi dari bab 1 sampai bab 2 tadi ada revisinya ya, Bu? Iya. Jadi nanti yang sudah dikerjakan bab 1 dan bab 2 nanti selanjutnya revisi bab 1 dan bab 2. Ya? Oh ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Oke, selanjutnya siapa? Izin Bu, kelompok saya dan Eba. Oke. Izin share screen Bu. Ya. Sudah terlihat Ibu? Bentar ya. Hmm. Itu
Baik, kemarin kelompoknya Rahel sama Eba apa revisi bab 1 ya? Masih ya? Sama ya? Ya Bu, masih ada yang revisi. Oke, sip. Apa kemarin teh produknya lupa? Scan di shelf Ibu, rak serbaguna yang ada Oke. itu. Oke, sip. Indonesia adalah kemarin kekurangannya sama ya? Iya Ibu, kekurangannya di bagian bawahnya. Oke, coba saya baca dulu. Indonesia negara berkembang dengan padat dampak kurang baik bagi lingkungan. Ini yang drum besi ini paragraf baru atau bukan? Bukan Ibu. Kalau Itu gitu sudah harus disambung kalimatnya ke atas ya, jangan terpotong, itu kayak paragraf baru. Oh, maksudnya ya itu paragraf baru Ibu. Oh, coba Bunda, bentar ya. Bunda mau Oke, meningkatkan pengguna barang hal ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Semakin meningkatnya penggunaan barang, maka semakin meningkat pula jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan. Nah, ini ada ini kenapa ya ada kotak gitu ya, apa ya? Nah, oke. Sebelum bahas ke drum besi, karena di atas kalian sudah menyebutkan tentang apa ini teh? Ini apa ya? Di kalian ada nggak kotak kuning? Iya Ibu, di Iya saya Ibu, ada. kurang tahu Bu kenapa keluar gitu dulu. Oke, bentar. Peningkatan pada produksi barang menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan. Tuh kan nggak kelihatan. Dinaikin dulu aja, Pak. Peningkatan pada produksi barang menyebabkan semakin Nah, dari paragraf 1 ke paragraf 2 ini nggak nyambung. Kalian bicara di atas itu tentang penggunaan barang. Meningkatnya penggunaan barang, maka semakin meningkat juga jumlah limbah. Terus di bawah tiba-tiba drum besi. Gitu. Mungkin maksudnya kalian itu mau menyebutkan bahwa drum besi itu adalah salah satu limbah. Jadi sebaiknya di atas di paragraf 1 kalian tambahkan dulu gitu tentang kan ini semakin meningkatnya penggunaan barang maka semakin meningkat pula jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan. Nah, salah satu limbah yang dihasilkan itu adalah drum besi gitu loh. Jadi baru kalian menyebutin di bawahnya drum besi, terkadang dibiarkan terkait dana gitu. Oke. Terbiarkan berkarat. Oke, terus turun ke bawah.
Kalau drum besi itu biasanya apa ya? Dari apa nah itu tempat apa ya? Maksudnya sebelum dia jadi drum besi bekas itu tempat apa biasanya? Biasanya itu kalau di pabrik itu ditaruh buat naro ini Bukan, loh. bukan. Bukan maksudnya kalau si drum besi itu tadinya sebagai tempat apa? Sebelum dia jadi limbah. Di tempat cairan kayak kimia gitu loh, Bu. Nah, kalau gitu berarti disebutkan gitu loh. Salah satunya adalah drum besi. Nah, drum besi ini banyak limbah drum besi itu adalah hasil dari tadi misalkan penyimpanan apa sih namanya itu? Penyimpanan limbah. Cairan-cairan kimia gitu. Nah, setelah cairan kimianya ini terpakai, ternyata si tempatnya itu yaitu si drum besi ini menjadi tidak terpakai gitu. Jadi kalian jelasin dulu si drum besi itu awalnya kan karena ini limbah gitu, sama seperti air galon air gitu loh, galur air mineral kan itu tempat air gitu loh. Tapi kalau si itunya sudah tidak terpakai, sudah bocor dan lain sebagainya kan sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyimpan air kan, jadi limbah gitu loh. Nah, ini pun sama gitu, si drum besi ini menjadi limbahnya itu karena tidak terpakai kan gitu loh. Nah, karena tidak terpakai menjadi limbah. Nah, agar si pemanfaatan limbahnya ini menjadi lebih optimal, maka si drum besi ini bisa dibuat menjadi suatu barang yang lebih bermanfaat gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, jadi paragraf 1, paragraf 2 tolong di bridging gitu ya, ditambahkan si kalimatnya sehingga bisa nyambung. Oke, ke atas dulu tadi belum. Drum besi mana yang tadi paragraf kedua? Jadi sebelum kalian menyebutkan drum besi bekas terkadang dibiarkan berkarat, kalian jelaskan dulu tentang drum besinya ya. Menjadi barang tidak berguna. Oke, terus ini yang paling banyak apa sisa makanan? Kalau drum besi itu yang mana? Logam itu yang hijau yang berapa persen? 14. Yang 7,8. Yang mana? Drum besi ini maksudnya ke logam ya? Iya, Ibu. Ibu yang logam yang warna hijau yang muda. Hijau muda yang 7,8 ya? Iya, Ibu. Maka dari itu kami berupaya memanfaatkan drum bekas ini dan menuangkan nilai kreatif sehingga kami menginovasikan drum besi. Nah, kalian harus menjelaskan dulu. No, belum ke bawah. Nah, dipakai panah aja deh biar nggak serosot, atau pakai scroll, pakai scroll mouse biar nggak terlalu dereng. Kalau pakai yang ini biasanya pakai terlalu scroll. Coba di scroll ke atas bisa pakai mouse-nya. Nah, gitu aja. Drum besi bekas terkadang dibiarkan berkarat dan menjadi barang yang tidak berguna. Oke, nah kalian belum menjelaskan kan di sini kalian baru menyebutkan berdasarkan sumber web SIPSN pada tahun terdapat persentase sampah logam di Indonesia cukup banyak. Dapat meningkatkan bertambahnya limbah sampah di bawah. Oke, berarti di bawah pie chart-nya coba turun. Nah, sebelum kalian menyebutkan maka dari itu kami berupaya untuk memanfaatkan drum, kalian jelaskan dulu sih isi dari tabelnya. Gitu. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampah logam atau sampah drum itu masuk ke dalam kategori sampah logam. Yang mana sampah logam di Indonesia berdasarkan data di atas terdapat berapa ya? Ini 7,8% lah yang termasuk dalam kategori cukup banyak gitu. Sehingga pengolahan sampah ini perlu menjadi perhatian gitu loh. Baru dari situ kalian bilang, maka dari itu kami berupaya untuk memanfaatkan si limbah drum besi ini, drum bekas ini, drumnya spesifik ya, karena drum itu ada yang bahan plastik, ada yang bahan besi. Kalian sebutin aja karena masuknya ke dalam kategori limbah logam, gitu ya. Jadi kalian sebutkan aja, gitu ya.
drumnya drum besi. Kami berupaya untuk memanfaatkan drum ini menjadi suatu produk yang bisa menambah nilai ekonomis dari si drum, gitu ya. Oke, terus turun ke bawah. Oke, terus turun. Kami menginovasikan rak drum besi bekas yang memiliki nilai inovasi yang lebih, yaitu menambahkan cermin dan juga dilengkapi laci yang membantu menata barang-barang kecil seperti skincare. Yang kemudian kami kombinasikan sehingga menjadi rak yang serbaguna yang dilengkapi dengan cermin. Ini bahasanya Pak Baliut. Kalian mau menjelaskan apa dulu bahwa produk kami ini adalah produk rak. Rak pada umumnya dibuat dari berbahan baku kayu. Namun demikian, agar tadi tujuannya adalah untuk mengurangi limbah drum besi, maka inovasi yang kami lakukan di sini adalah membuat rak dari bahan drum besi. Untuk membedakan produk kami dengan produk yang lain, maka rak yang kami buat, kami kombinasikan dengan cermin. Sehingga rak yang terbuat dari drum besi itu menjadi rak yang memiliki fungsi yang serbaguna, yaitu bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan barang-barang ataupun juga tadi skincare, alat make up dan aksesoris. Kan enak bacanya. Gitu ya. Jadi jangan di atas sudah diomongin, di bawah tuh diomongin lagi sebagai meja rias gitu ya. Paham ya? Sini ya. Diperbaiki bahasanya. Dengan adanya rak serba ini dapat membantu dan menyusun barang-barang. Nah, ini nggak usah lagi disebutin, kan di atas sudah disebutin bisa menyimpan skincare, alat make up, di bawah disebutin lagi gitu ya. Nah, si diameter ini nggak perlu dimasukkan di sini. Tadi seperti yang sudah sampaikan di kelompoknya siapa? Tadi siapa ya? Dedi ya, gitu. Saya sampaikan bahwa untuk dimensi, sketsa gitu ya, draft dari si gambar punya kita, itu ada di bab 2, bukan di sini. Di sini kita hanya menyebutkan tentang alasan aja, gitu loh. Tentang dimensi detail dari si produk kita, itu ada di bab 2, ya. Oke, lalu dengan bentuk dan kami harap produk Scandy Self. Nah, kalian jangan langsung nyebutin produk Scandy Self, kalian beri nama dulu. Rak multifungsi yang terbuat dari bahan drum besi yang ya apa tadi kalian sebutnya cermin gitu ya sebagai meja rias, ini kami sebut dengan kami beri nama dengan Scandy Self. Udah cukup gitulah. Ya. Oke, tujuan dan manfaat coba. Kemarin udah diperbaiki ya kalau nggak salahnya tujuan dan manfaatnya. Coba turun. Tujuan membantu mengurangi sampah, oke, menciptakan produk karena kami menggunakan metode recycle menjadi produk yang bermanfaat. Mengembangkan produk rak yang sudah ada dan membuat inovasi baru dengan berbahan dasar drum besi berkelas dan itu dan kaca mungkin ya. Inovasi baru kalau inovasinya dari rak dari drum mah udah banyak kan inovasinya kalian itu ada kacanya katanya kan gitu ya jadi ditambahkan. Oke, terus turun. Manfaat menghasilkan rak dengan cermin multifungsi menghasilkan produk rak unik dan minimalis dapat membantu menyimpan. Oke, sip, dah turun. Kemarin bab 2-nya apa? Tadi bab 1-nya itu ya. Iya, Ibu. Bab 2-nya apa ya kemarin? Bab 2 kemarin sudah, tapi masih ada yang harus direvisi lagi, Bu.
kata Ibu. Jadi sudah kami revisi kemarin. Oke. Semuanya ya, bab 2-nya yang direvisi? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Kondisi kekinian. Nah, ini. Jika dimanfaatkan sebagai wadah atau penampungan air bersih, cairan kimia, atau sebagai tempat sampah. Rak serbaguna yang dilengkapi dengan cermin adalah rak yang memiliki... Nah, ini juga sama ya. Kalian di kondisi kekinian jangan ngomongin tentang produk kalian dulu ya. Kondisi kekinian, rak. Kalau solusi yang pernah ditawarkan itu adalah drumnya, berbahan drum. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Ibu. Gitu ya. Jadi kondisi kekinian itu kalian menjelaskan tentang tadi yang kayak punya Dedi tadi gitu loh. Jadi ada pembandingnya yaitu rak sekarang itu kondisi kekinian tentang rak, kan kalian rak ya. Tentang rak itu seperti apa? Terus solusi yang pernah ditawarkan. Terus kalian buat kesimpulan dari semua rak itu yang berbahan dasar dari drum besi itu belum ada gitu loh. Ya. Terus solusi yang jangan. Udah sampai situ aja lah, bentuknya aja bahan-bahannya aja ya. Oke, terus ada di sini ya. Nah, ini yang kemarin saya tanyain sama kalian. Kalian itu rak serbaguna apa meja rias? Rak serbaguna, Ibu. Nah, itu Rak makanya. serbaguna yang memiliki fungsi lain sebagai itu, Bu, meja rias. Ya, makanya jangan dicampur aduk gitu antara produk yang kekinian dengan produk yang kalian bikin. Idenya. Ya, nanti kalau produk yang kalian bikin kan ada di 2.3, ya. Oke, nah nanti di solusi yang pernah ditawarkan, coba produk-produk yang berbahan drum, gitu. Sofa, oke, terus tempat sampah, pemanggang, oke, rak, oke, wastafel, terus ada lagi nggak? Sudah, Ibu. Oke, nah baru kalian bikin kesimpulan di bawahnya. Coba. Nah, harus dijelaskan dulu ya. Sebelum ke 2.3, kalian harus menjelaskan dulu dari gambar di atas. Jadi si pembaca tuh tahu, oke. Jadi berdasarkan, ini kalian bikinnya mau tabel apa gambar? Karena ada gambar, ada nomor tabel juga ya di atas ya. Coba lihat. Iya, Ibu. Nah, ini kan jadinya membingungkan. Di dalam tabel ada gambar, tapi nanti di keterangan gambarnya ya mau yang pakai yang mana? Gitu. Kalau menurut saya udah aja kalau mau pakai tabel aja gitu. Jadi yang gambar-gambar ini nggak usah dimasukin ke daftar itu, daftar gambar. Dipilih salah satu aja. Jadi jangan ada tabel, ada gambar gitu. Kalau misalkan mau pakai gambar, si tabel ini nggak usah dikasih judul gitu loh. Baik, Ibu. Ya, gitu ya. Oke, dan si tabel ini dikasih informasi gitu. Jadi apa tabel ini teh apa? Jadi nggak hanya sekedar oke pembandingnya terus apa gitu maksudnya gitu. Jadi misalkan berdasarkan gambar-gambar di atas atau berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk drum besi yang dimanfaatkan pemanfaatan drum besi itu banyak yang dipergunakan sebagai apa tuh yang di atas tadi ya. Nanti gagasan yang ditawarkan itu baru kalian menyebutkan berdasarkan kondisi kekinian mengenai rak serbaguna yang ada dan juga solusi yang pernah ditawarkan, maka gagasan yang diajukan oleh penulis itu adalah rak serbaguna yang berbahan drum besi yang memiliki fungsi sebagai meja rias gitu. Baru kalian sebutkan dimensinya. Oke, terus gambarnya seperti apa? Gitu. Terus apa lagi?
detailnya ya disebutin ya, misalkan kalian tuh mendeskripsikan produknya gitu loh. Ya, misalkan ada ukurannya berapa, terus ininya apa, si kacanya berapa, terus ada rodanya untuk memudahkan kalian apa sih pengguna untuk memindah-mindahkan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terus turun. Ibu. Pihak yang mengimplementasikan mahasiswa, terus orang tua, dosen pembimbing, penjual drum ini siapa? Kita beli dari drum bekas yang ada di e-commerce gitu, Bu. Bayang nggak ongkos kirimnya berapa? Kan berat ya itu ya. Dan kalian itu belinya kalau produksi bukan satu kan? Kalau saran saya cari deh pengepul drum bekas gitu. Jangan masalah belinya di mana mah nanti aja, tapi kalau belinya di internet kan kebayang gitu. Ya, coba cari ya pengepul drum bekasnya di mana gitu. Terus pengrajin, oke, terus langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus turun. Melihat orang lain. Oke, kebutuhan manusia. Turun lagi. Oke. Barang-barang seperti produk. Oke, tipe inovasi. Inovasi produk dibuat dengan sebelumnya. Oke. Oke. Lalu inovasinya inovasi produk ya. Strategi inovasinya incremental. Oke, terus proses inovasinya. Oke, coba saya mau baca proses inovasinya. Mengenal peluang yaitu melihat kondisi sekitar kami, kebutuhan masyarakat, menyukai perlengkapan rumah tangga. Oke, terus turun. Oke, terus sumber daya menciptakan. Oke, nah ini ya diperbaiki ya drum bekas di internet. Untuk mencarinya nggak apa-apa, tapi kalau ininya sebagai pengepul aja deh, pengepul drum bekas gitu. Terus turun lagi. Sudah Ibu, 2.1 udah selesai? bahasa Indonesia. Iya Ibu, 2 Oke. titik. Sampai 2 titik itu ya. Berapa? Tentang ya itu ya, apa saya lupa. Strategi Oke. inovasi. 253 ya. Oke, sip. Oke, berarti sama ya revisi yang sudah dikerjakan bab 1 dan bab 2. Selanjutnya revisi bab 1 dan bab 2 ya. Oke, sip. Oke, kelompok Ibu. terakhir violin dan Gracia ya. Sudah ada violin dan Gracia? Halo. Ya, Bu. Izin ya, Bu. Oke. Izin, Bu, sudah nampak.
Oke, kemarin yang punyanya Violin sama juga ya, revisi bab 1 ya? Iya, Bu. Oke, sok lihat bab 1-nya. Oke, mana bab 1-nya? Ember secara umum dapat diartikan sebagai sebuah wadah yang biasanya berbentuk silinder kedap air. Ember memiliki pegangan berbentuk setengah lingkaran yang disebut pail. Ember wadah terbuka yang digunakan untuk menimba air pakaian dan sebagainya. Oke, terus turun ke bawah. Oke, terus bagi yang tidak melakukan pengeringan. Bagi yang tidak bisa melakukan pengeringan di mesin. Coba bab sebelumnya lihat, bab paragraf sebelumnya. Oke. Sehingga tidak heran ember memiliki banyak manfaat dalam kehidupan karena penggunaan yang sangat dibutuhkan dari berbagai kegiatan manusia, umumnya seperti kesulitan yang dialami oleh rumah tangga saat melakukan kegiatan di rumah. Oke, terus turun. Bagi yang tidak bisa melakukan pengeringan di mesin cuci, ember dapat menjadi solusi. Ini yang nggak ada apa ya? Data ya? Coba lihat datanya apa ya? Apa? Sini. Mana sih? Sini. Kak. Mana kakak? Ini sih. Hal ini diharapkan akan mempunyai fungsi sebagai alat. Ini, astagfirullahaladzim, sebentar ya.
Baik, hal ini diharapkan akan mengoptimalkan fungsinya sebagai alat yang multifungsi praktis. Ini kayaknya tadi yang saya baca ada juga ya? Di paragraf sebelumnya itu tadi saya baca ada yang kesulitan memeras, coba lihat ke atas. Nah, ini kan bagi yang tidak merasa melakukan pengeringan, gitu ya. Misalnya adalah ketika kita terburu-buru melakukan sebuah pekerjaan, kita tidak perlu takut bahwa pakaian yang telah kita peras akhirnya akan mengendap. Nah, ini juga kan jadi informasinya sama dengan yang hal ini, gitu. Nah, coba turun lagi tadi ke bawah. Jadi informasinya double-double. Oke, ini kalian apa kaitannya si grafik? Coba lihat grafiknya. Ini dengan listrik. Izin menjawab, Ibu. Iya. Kaitan si ember dengan listrik, kami sedikit kesusahan ya, Bu, untuk mencari gimana ya, tabel yang berhubungan dengan si ember. Nah, kebetulan ember ini kan didesain untuk mempermudah pekerjaan sekaligus untuk mengirit pengeluaran listrik. Jadi kami mencoba memasukkan data pengeluaran listrik, Ibu. Seperti itu. Saya agak ini ya, kalau kaitannya kan fungsi produk yang kalian usulkan itu kan, ya Allah, kalian penasaran. Fungsi dari produk yang kalian usulkan itu adalah fungsi utamanya bukan untuk menghemat listrik ya? Fungsi utamanya itu sebenarnya bisa dikatakan untuk menghemat listrik juga, Bu, karena kan memeras pakaian tanpa menggunakan mesin cuci, Ibu. Coba gini, saya khawatir ya, kalian itu hanya yang penting ada data gitu, karena diminta sama Bu Seni ada data, ya udah deh bikin data ini gitu loh. Jangan sampai keluar dari ini. Kalau saya baca di atas, kalian dari awal menceritakannya bahwa si produk ini inovasinya itu adalah bukan sebagai penghemat listrik gitu loh, tapi tadi memeras gitu loh. Karena kan fungsinya berbeda ya antara mencuci dengan memeras gitu loh. Kan kemarin saya tanya ini bisa mengeringkan tidak? Tidak, Bu, ini tidak mengeringkan, tapi hanya untuk memeras gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalian hanya yang penting ada data aja deh gitu loh. Itu tadi fungsinya jadi mesin cuci. Padahal kan ini berbeda. Ingat ya waktu minggu lalu saya tanyakan ya, itu ya. Iya, Ini Ibu. seperti mesin cuci bukan, kan hanya sebagai untuk memeras aja, bukan untuk mengeringkan. Gitu loh. Gitu. Jadi fungsi utamanya ya mungkin fungsi tambahannya adalah itu. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan ini sebagai pengganti mesin cuci, ya fungsinya harus disamakan seperti mesin cuci gitu. Tapi kan ini fungsinya berbeda. Hanya kalau misalkan saya punya beberapa kaos gitu kan, kalau ember paling cuman berapa kan ya? Muatnya kan beda fungsinya sama mesin cuci gitu. Biarin. Kayak gitu ya. Siapa namanya Violin sama Gracia. Jadi coba cari datanya. Saya nggak tahu, pokoknya ya itu memang seninya kalau menulis itu di situ, gitu loh. Ya, jadi kalau menurut saya agak nggak nyambung kalau si ember ini menjadi dibandingkan dengan tadi menghemat listrik, toh berapa sih gitu loh. Kalaupun misalkan ini signifikannya berapa, karena ya mungkin hemat listrik serasa tidak dipakai, tapi kan kalau kita mencuci baju banyak, yakin pakai mesin cuci, kalau nyucinya sedikit yakin pakai mesin cuci gitu loh. Yang kapasitasnya sama seperti ember gitu. Paham ya maksudnya ya? Iya, Ibu, tapi izin bertanya, Ibu.
Jujur kami sedikit kesulitan ya Bu mencari datanya karena ember yang kami cari datanya itu seperti ember pasaran yang dijual pasaran pada umumnya itu tidak ada Ibu. Jadi kira-kira apa yang sesuai dengan ini ya Ibu? Tolong untuk bimbingannya Bu. Ya itu, makanya tadi kembalikan lagi kepada si fungsi utamanya. Fungsi utama dari si produk kalian itu apa? Untuk memeras, gitu loh. Ya, misalkan, kan ini untuk memeras ya, maksudnya kan tidak mengeringkan. Kan kalau memeras itu hanya mengeluarkan air yang banyak menjadi lebih sedikit, gitu kan ya? Bukan Benar. untuk mengeringkan. Hanya fungsi utamanya itu adalah untuk memeras. Nah, mungkin kalian bisa cari data dari apa ya, penggunaan apa ya namanya itu, saya nggak tahu ya apa ya yang bisa kalian apa namanya dijadikan sebagai data ya. Tapi yang apa ya? Yang apa ya? Saya juga bingung nih apa ya? Yang ada kaitannya sama itu apa gitu? Apa ya? Kalian kan di sini bicara tadi apa sih? Kalian menyebutkan bahwa ada kesulitan untuk memeras gitu kan ya? Apa sih Iya benar. fenomenanya apa? Fenomena di atas tadi apa? Kesulitannya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi istilahnya ember ini dapat mempermudah pekerjaan rumah tangga seperti Saya nggak tahu ya ininya apa, tapi semoga kalian dapat gitu. Si datanya itu mungkin bisa kalian cari data mengenai apa ya namanya itu kebutuhan alat-alat kebutuhan ember gitu dalam itu keluarga atau misalkan apalah pokoknya yang berhubungan sama produk kalian gitu ya. Itu memang seninya kalian harus nyari di sana gitu. Tapi data yang kalian sajikan itu jangan hanya sekedar data yang justru nanti malah satu tidak ada kaitannya dengan produk kalian atau tidak ada relevansinya dengan produk kalian atau justru malah menjatuhkan produk kalian karena bertolak belakang gitu. Gitu. Seperti saya ambil contohnya gini ya. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya itu ada yang menjual apa namanya membuat inovasi produk itu adalah sarung apa sih namanya? Jas hujan, jas hujan yang bisa fungsinya kan kalau jas hujan dipakainya pada saat hujan gitu ya. Nah, tapi fungsinya itu selain jas hujan dia juga bisa sebagai si sarung jok gitu. Jadi si sarung jok ini bisa dipakai nggak harus selalu hujan. Kalau pada saat parkir hujan oke buat mengcover, tapi di sisi lain pada saat panas juga dipakai gitu agar misalkan si joknya itu pada saat nanti kita naikin gitu ya, jadi nggak panas gitu. Nah dia itu membuat datanya kan dia bingung nih pakai jas hujan, datanya kan kita fokusnya ke jas hujan gitu. Dia bingung gimana ya caranya. Nah dia menganggap bahwa si produk dia itu ke depannya akan menjadi produk yang laku di pasaran, itu dia melihat dari fenomenanya jumlah pengguna kendaraan bermotor atau motor di Indonesia yang semakin meningkat gitu. Jadi dia tuh yakin bahwa si produk ini tuh ke depannya akan bermanfaat gitu. Kenapa? Karena dengan seiring dengan jumlah kendaraan bermotor itu akan semakin banyak dibutuhkan karena kalau orang yang pakai mobil nggak mungkin pakai jas hujan gitu karena fungsi utamanya sebetulnya jas hujan gitu. Cuman dia ada fungsi lain. Kalau jas hujan yang lain kan ya jas hujan aja gitu loh. Inovasinya mungkin ada yang dibentuknya bisa dijadikan tas, bisa dijadikan hoodie gitu kan ya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia fungsinya ya jas hujan sebagai si cover jok motor. Nah, dia cari datanya itu adalah dari data pengguna motor yang semakin meningkat. Nah, mungkin kalian pun sama gitu bisa mencari alternatif untuk datanya ini yang dibutuhkan apa yang kaitannya dengan produk kalian gitu. Karena saya nggak terlalu intens ya dengan sebetulnya si fungsi produk kalian itu apa gitu ya dicari ya. izin bertanya lagi Bu. Jadi kira-kira kalau kami membuat tabel khusus untuk kami sendiri karena data dari
Chrome sendiri kan nggak ada Bu untuk pemasaran ember. Apakah kami membuat tabel sendiri pemasaran ember membandingkan dengan pemasaran ember kami ke depan atau bagaimana Bu? Menurut Ibu bagus atau tidak Ibu? Belum, kalian belum sampai ke sana, belum sampai ke apa namanya itu kan kalau fenomena itu latar belakang kalian membuat produk gitu loh. Nah kalau kalian menyebutkan tadi apa namanya itu bikin proyeksi ya, bikin proyeksi tentang kira-kira ke depannya produk kalian itu akan laku atau enggak, ya harus ada latar belakangnya gitu loh. Apa ya namanya? Jangan apa, kalian tadi maksudnya adalah mau bikin proyeksi bahwa ke depannya produk kalian itu akan laku kan gitu ya? Benar Ibu. Iya, nah yang menjadi permasalahannya ini adalah di dalam latar belakang kalian itu belum membuat ini latar belakang ide gitu loh, belum latar belakang kepada si produknya gitu. Kalau Jadi mungkin kalau apa nanti di BP mungkin boleh karena sudah ke perencanaan bisnis gitu. Kalau di sini masih kepada ide. Jadi latar belakang fenomenanya gitu loh. Fenomenanya yang apa yang namanya itu yang memunculkan ide kalian itu tertarik untuk membuat si produk ini. Si idenya kan yang dimunculkan adalah idenya bahwa banyak orang yang kesulitan untuk apa namanya memeras gitu loh. Saya nggak tahu mungkin bisa dilihat dari berbagai macam sisi gitu, mungkin dari segi orangnya atau mungkin dari tapi kalau wawancara juga minimal harus enggak juga sih sulit deh. Jadi Bu, bagaimana kalau kami menambahkan tentang manfaat lain dari ember ini di bagian latar belakang Bu, yang Apa tenaga listrik ini, apa supaya manfaatnya? ya mengurangi pengeluaran listrik Ibu di bagian latar belakang. Bagaimana Oke, Ibu? nah pertanyaannya tadi sama seperti ini, boleh aja, tapi apakah signifikan? Kalian membandingkan antara si ember, kan gini, kalau saya pakai mesin cuci, misalkan anggap aja mesin cuci berapa sih, 400 watt misalkan ya. Saya pakai mesin cuci 400 watt, tapi itu sekali jalan gitu loh. Ya, sekali jalan. Artinya ya saya tinggal pencet selesai gitu loh. Ya, worth it nggak dengan kalian mengeringkan gitu loh. Fungsinya kan di sini dia sebagai mesin cuci juga. Iya Ibu. Sebagai mesin cuci juga. Oh, maaf Ibu. Tidak Bu, tidak semaksimal mesin cuci. Iya, itu makanya. Jadi membandingkannya jangan dengan yang fungsinya berbeda dengan kalian. Gitu. Tadi ya, misalkan karena kalian kan ini menghemat listrik ya. Bentar ya. Aduh jadi pusing ya. Menghemat listrik misalkan si listrik itu 400 watt. Menghemat listrik karena tidak pakai listrik. Coba dulu aja deh ditulis biar kelihatan ya kronologis penulisannya. Cuman kalau menurut saya kalau fungsi utamanya itu adalah sebagai bukan untuk menghemat listrik ya kita nggak perlu karena dia bukan sebagai fungsi utamanya gitu loh. Gitu. Kecuali kalau misalkan dia adalah fungsi utamanya adalah sebagai si menghemat listrik, nah baru gitu. Karena kalau menurut saya kurang signifikan untuk menghemat listrik karena tidak pakai listrik kan alasannya begitu ya, karena tidak pakai listrik jadi hemat listrik gitu kan gitu ya. Coba dicari dulu deh atau mungkin kalian mau pakai itu tapi saya khawatirnya nanti pada saat di sidang kalian ditanya gitu loh karena lebih kepada si fungsi utamanya apa nih gitu loh si yang intinya itu gini kalian membuat produk ini itu fenomenanya apa dan datanya mana nah gitu aja. Kalian bilang bahwa ember-ember yang sekarang itu kurang multifungsi gitu loh. Nah, oleh sebab itu fenomena yang ada itu adalah banyak satu apa itu orang gitu ya, orang yang agak kesulitan nih kalau misalkan pakai
peras gitu kan, diperas. Tapi dengan adanya si ember ini pakai tuas itu bisa mengurangi gitu, kayak kalau saya ngebayangin ini kayak fungsi apa namanya itu lapel gitu kan ya, yang pakai yang gitu sehingga si airnya bisa banyak turun. Nah itu fungsi utamanya gitu. Jadi agar kalau misalkan yang tadinya meras pakai tangan jadi pakai tuas, kan fungsi utamanya adalah itu gitu. Oh, baik, Bu. Oh, mau bertanya lagi, Bu. Mm-mm. Sebentar lagi ya, Bu. Maaf. Oke. Kalau untuk tabelnya sendiri kan memang tidak ada, Bu. Kami memang mau membandingkan dengan ember-ember lainnya. Kalau kami membuat tabelnya sendiri, gimana, Ibu? Membuat tabelnya sendiri apa? Isi tabelnya apa? Tentang kapita pembelian ember, tapi fungsinya hanya bisa mengangkut air dan barang ringan. Sedangkan kan ember kami kan multifungsi, Bu. Jadi rencananya di sini kami mau membuat data karena kan emang kami udah cari data tentang ember kan nggak ada, Bu. Nah, Mm-mm. kalau kami buat data sendiri bagaimana, Bu? Datanya itu dapatnya dari mana? Mungkin dari artikel, Bu, tapi kan nggak ada tabelnya seperti yang di Oh, sini. boleh, boleh. Boleh, yang penting sih sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, nggak jadi masalah. Kalau misalkan ada data, kan artinya ada data ya, cuman kalian mengubah yang tadinya bentuknya deskriptif menjadi tabel, gitu kan? Iya. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi nanti hasil data, misalnya hasil artikel itu ditulis di dalam bab 2 ini atau di Bab 1 mungkin. ending, Ibu? Maaf, Bu, di bagian mana ya, Bu? Ya itu Supaya data. Jadi gini. Jangan membingungkan di bagian mana, saya juga nggak tahu kan karena kalian yang menulis ya. Nah, pokoknya intinya gini, kan itu tuh sebagai data ya. Data itu artinya sebagai apa yang akan kita jadikan sebagai informasi. Nah, si fungsi dari informasi itu untuk apa? Nah, itu tadi gitu loh. Kembali lagi kepada si tujuan dari si penulisan di latar belakang. Latar belakang itu isinya apa sih? Latar belakang itu isinya tentang kita menjelaskan tentang latar belakang kronologis kita menulis ide ini. Gitu loh. Dengan menyajikan fenomena itu situasi kenyataan yang ada sekarang. Itu tadi misalkan adanya orang yang kondisi si orang yang kesulitan kalau untuk memeras gitu loh. Ya, makanya ini si ember ini dianggap menjadi sebagai suatu solusi. Kronologis kaliannya, sehingga si data ini disimpan di mana ya untuk menguatkan pernyataan kalian. Disimpannya di mana, Bu? Ya di bab 1, yang mana si tulisannya itu runut dengan pernyataan kalian gitu. Jadi baik, mau Ibu. ditulisnya di mana ya silahkan saja ditulisnya di mana, pokoknya di bab 1. Asal tulisannya runut, gitu aja. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi? Tidak, Ibu. Oke, Sudah jelas. Oke, coba turun lagi ke bawah. Oke, ini ada ide pembuatan. Maka tujuan utamanya kan memeras. Digunakan untuk pekerjaan rumah tangga sebagai pakaian dan sebagai alat penampung air. Oke, terus. Oke, terus udah. Oke, bagian pegangan. Oke, sip. Oke, sip. Bab 2-nya sudah dibuat? Sudah, Bu. Oke. Kondisi kekinian pencetusan gagasan. Oke, ini model-model ember. Ada ember kayu. Oke, terus. Oke, nah ini ya ember lipat. Oke, terus ember plastik, ember besi, oke, dan ember karet. Oke, terus ember tersebut hanya mampu menampung air. Oke, terus yang solusi yang pernah ditawarkan? Solusi yang pernah ditawarkan ya apa?
Pada bagian ini Bu, adapun solusi yang pernah ditawarkan itu ada 5 poin Bu. Coba naik ke atas tadi. Solusi yang pernah ditawarkan ember pada umumnya. Menghemat waktu tuh gimana? Maksud dari menghemat waktu itu Bu, misalnya gini kan kalau zaman dahulu mau memindahkan air ke tempat lain itu kan manual pakai tangan ya Bu, belum ada teknologi Oke. yang membuat ember. Nah, kami kurang bisa mengembangkan bahasa supaya lebih dimengerti oleh pembaca Ibu. Seperti itu, kami kewalahan juga. Oke, kalau enggak gini aja, jangan pakai poin-poin kayak gini. Oke, boleh deh pakai poin-poin, tapi di ininya dalam bentuk kalimat aja biar nggak membingungkan ya, biar ada penjelasannya gitu maksudnya. Dapat menghemat. Jadi solusi yang pernah ditawarkan dari si fungsi ember ini, ada nggak ember multifungsi itu? Kalau untuk saat ini yang kami tahu Bu, ember yang mempunyai solusi itu hanya ember lipat Ibu. Selain itu tidak ada. Nah, udah kalau gitu disebutkan saja. Jadi solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya berdasarkan subbab 2.1 gitu ya. Dari kondisi kekinian itu ember-ember yang ada sekarang itu hanya berfungsi sebagai penyimpanan air saja atau misalkan ya yang fungsi utamanya apa sih ember itu gitu ya? Ada yang penyimpanan air atau apa gitu. Kalau ember rata-rata sih penyimpanan air ya. Atau menyimpan sesuatu lah gitu ya. Nah, mungkin ada solusi yang pernah ditawarkan lainnya, itu adalah yang si ember lipat, yang mana si fungsinya itu bisa dilipat dan disimpan, memudahkan penyimpanan. Nah, gitu aja pakai deskriptif aja, gitu. Jadi jangan dikumkan, gitu. Nanti baru dari bawah, coba ke bawah. Nah, ini jangan sehingga kami memiliki inovasi. Nah, ini nggak usah. Ini gagasan yang ditawarkan nanti. Pokoknya di 2.2 kalian menjelaskan tentang si ember multifungsi yang pernah ada sekarang. Gitu. Ya, itu fungsinya hanya menyimpan tempat air saja, sama yang menghemat. Ya, ini mungkin dijelaskan aja dalam satu kalimat aja sih, poin 1-5 ini. Gitu. Jangan bicara dulu tentang si ininya, si apa namanya itu? Inovasi kalian. Nah, inovasi kalian ngomongnya di 2.3. Coba turun. Nah, ini jangan lagi bicara itu. Jadi, gagasan yang ditawarkan berdasarkan kondisi kekinian, ember-ember yang ada, dan solusi yang pernah ditawarkan tentang fungsi dari ember, bahwa belum ada ember yang memiliki fungsi ini. Oleh sebab itu, kami membuat inovasi ember yang terbuat dari bahan apa, dimensinya gini, 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 yang memiliki fungsi untuk sebagai apa. Nah, kayak gitu aja. Jadi si produknya kalian dijelasinnya di sini. Gitu. Jangan lagi dibikin pada umumnya ember merupakan alat yang sering dipakai dan ini nanti ini lagi gitu loh, mental lagi dari awal lagi gitu. Tapi kita menyimpulkan dari poin 2.1 dan 2.3 dari kondisi kekinian dan solusi yang ditawarkan, ternyata belum ada nih inovasi seperti yang saya tawarkan gitu. Coba turun lagi ke bawah. Nah, ini gambarnya jangan lupa ya, gambar, dimensi. Oke, terus pihaknya siapa? Mahasiswa, dosen pembimbing, orang tua, pengrajin, perusahaan ember. Oke. Oke, terus sumber inovasinya. Sumber inovasinya bukan ini ya, tapi sumber inovasi itu apa? Dari pengalaman, melihat orang lain, pengetahuan itu ya. Halo? Halo? Halo?
Oke, saya tadi kayaknya ke ini sinyalnya. Oke, jadi di sumber inovasi itu pakai yang dari teori. Sumber inovasi itu apa aja? Halo? Sumber inovasi apa aja? Perubahan demografi, Bu. Apa aja? Secara teori. Ada apa aja? Violin? Kurang tahu, Bu. Loh, kok gitu jawabnya? Terus nanti mau ngisi ini gimana? Oke, perbaiki. Dah gitu aja. Baik, Ibu. Ya. Kalau saya udah sampaikan, kalau bimbingan itu jangan bawa bahan kosong. Ini pasti saya tanya gitu loh. Ya. Dan itu kayak misalkan gini, orang ditanya ini kenapa jawabannya gini? Nggak tahu. Nah, kayak gitu. Ya, artinya kalian tidak mempertanggungjawabkan dengan laporan kalian gitu. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali, termasuk juga pada saat pertemuan di awal, bahwa kan kita udah menyamakan persepsi si sumber inovasi itu apa, terus apa strategi inovasi itu apa, gitu loh. Ya, jadi rasanya tidak pantas kalau kalian menjawab tidak tahu. Nah, ini yang ditulis apa? Setidaknya kalian menjelaskan dari sumber inovasi yang kalian tuliskan itu apa. Gitu. Ya, oke, sudah selesai kelompok ini. Silakan diperbaiki. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, berarti sudah selesai ya. Ada berapa? Ada 3 kelompok. Rahel sama Eba, Violin sama Gumilang, Gracia sama siapa tadi ya? Gracia sama Violin, Dendi sama Gumilang ya, Eba sama Rahel. Oke? Ya, Ibu. Oke, berarti tadi sama ya revisinya. Yang sudah dilakukannya bab 1, bab 2, berarti selanjutnya revisi bab 1, bab 2. Insya Allah nanti kita hari Senin ya. Hari Senin kan libur. Hari Senin tuh libur apa ya? Oh, Waisak. Senang kayaknya. Waisak ya? Oke. Iya, Ibu. Waisak. Waisak ya. Ada yang merayakan Waisak kah di sini? Oh, tidak, Ibu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti bisa bimbingan ya? Bisa, Ibu. Oke, kalau gitu Bisa, Ibu. tolong diperbaiki laporannya. Jadi pas datang ke saya jangan lupa harus dibaca dulu. Gitu ya. Jangan sampai kalian tidak tahu apa yang kalian tulis, ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Tidak ada, Bu, dari saya Tidak cukup. ada, Bu. Dari saya cukup, Bu. Oke, sip. Kalau begitu nanti setelah di-close si conference-nya, silahkan kalian minta ke Iteng, ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.